warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Aina selaku moderator dari kelompok 4. Kami dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Pada kegiatan kali ini kami akan menganalisis kesalahan berbahasa pada brosur yang ada di Kota Langsa. Langsung saja kita akan melihat kesalahan berbahasa pada brosur yang pertama. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mary Rosari Sanala dengan NIM 240201066. Pada brosur tersebut terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama terdapat pada penulisan tanda hubung pada periode tanggal yang terdapat pada brosur tersebut, yaitu periode 1 sampai 31 Oktober 2024, di mana pada tanggal tersebut terdapat tanda hubung yang seharusnya tanda hubung itu dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris dan dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Seharusnya penulisan yang tepat adalah dengan penggunaan tanda pisah, karena tanda pisah dipakai untuk dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Dengan demikian, pembenaran pada brosur tersebut adalah periode 1 sampai 31 Oktober 2024 dengan menggunakan tanda hubung. Kesalahan yang kedua pada brosur tersebut terdapat pada penulisan tebus murah. Penggunaan kata tebus murah mungkin kurang tepat karena kata tebus lebih sering digunakan dalam konteks menyebut kesalahan atau menukar sesuatu dengan harga tertentu. Penggunaan kata murah mungkin lebih tepat jika digabungkan dengan kata kerja seperti membeli atau mendapatkan. Ungkapan tebus murah sebenarnya sudah umum dipakai, tetapi kalimat ini lebih merujuk pada bahasa iklan, bukan formal ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penulisan formal, mungkin bisa ditulis dengan harga spesial atau diskon produk. Dengan demikian, pembenaran pada brosur tersebut adalah harga spesial Alpha Midi Facial Tissue 400 gram. Kesalahan yang ketiga pada brosur tersebut yaitu pada penulisan mekanisme. Penggunaan kata mekanisme pada brosur ini memang kurang tepat karena terlalu teknis dan kurang mudah dipahami. Karena kata mekanisme secara umum lebih mengarah pada cara kerja atau sistem atau proses suatu alat tertentu. Kata yang paling tepat untuk mengganti kata mekanisme pada brosur tersebut adalah kata syarat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan KBBI, karena kata syarat lebih spesifik yang langsung mengacu pada persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan mekanisme lebih bersifat umum dan mengacu pada cara kerja suatu sistem. Dengan demikian, pembenaran pada brosur tersebut adalah mengganti kata mekanisme menjadi kata syarat. Kesalahan yang keempat yang terdapat pada brosur tersebut terdapat pada penulisan spesial. Dalam penulisan bahasa Indonesia, kata spesial merupakan kata tidak baku dari kata spesial. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana kata spesial merupakan kata dari bahasa Inggris, dan tidak semua warga ataupun masyarakat mengerti dari kata tersebut. Jadi, seharusnya kata spesial pada brosur tersebut harusnya ditulis sesuai dengan ejaan KBBI, yaitu kata spesial. Selanjutnya, kesalahan penulisan dan berbahasa pada brosur akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aina dengan NIM 240201005. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada brosur. Pada brosur tersebut ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama pada brosur ini adalah konsistensi penggunaan bahasa. Pada brosur ini mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris pada slogan Furnishing with Style. Hal ini bisa membingungkan jika target audiens adalah masyarakat lokal.
Hal ini disarankan untuk menggunakan satu bahasa yang konsisten, misalnya menerjemahkan semua ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kesalahan yang kedua itu ada pada penggunaan tanda baca pada kolom kondisi penawaran. Nah, di situ tertulis jelas tidak adanya tanda koma sebelum dan. Nah, penggunaan tanda koma sebelum dan itu penting untuk memperjelas maksud dari kalimat tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan pada brosur berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Amrani dengan NIM 240201007. Di sini saya akan membahas tentang kesalahan pada brosur berikut. Kesalahan yang terdapat pada penulisan brosur toko tersebut terletak di kata jalan. Seharusnya di kata jalan tidak disingkat, karena berdasarkan kaidah penulisan yang benar menurut ED tidak diperkenankan disingkat dan harus ditulis lengkap. Jadi brosur toko tersebut dapat diperbaiki dengan tidak singkat di kata tersebut. Dengan demikian, pembenaran brosur toko tersebut ada sebagai berikut. Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faika Nur Zahira dengan NIM 240201013. Saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa pada brosur ini. Terdapat beberapa kesalahan pada brosur tersebut, diantaranya yang pertama, terdapat pada penulisan singkatan SMA dan SMK. Seharusnya menggunakan huruf kapital sepenuhnya tanpa spasi atau sesudah garis miring. Kesalahan kedua terdapat pada penulisan usia min 22 sampai 35 tahun. Seharusnya tulisan min ditulis lengkap menjadi minimal sesuai dengan KBBI. Kesalahan ketiga terdapat pada penulisan bagian stock of 6. Seharusnya kata stok menggunakan padanan bahasa Indonesia yaitu stok. Kesalahan keempat terdapat pada penulisan cek perhitungan dan menyusun atau merapikan barang stok. Penggunaan tanda koma yang benar dalam bahasa Indonesia tidak diikuti oleh spasi. Kesalahan kelima terdapat pada penulisan jujur, ramah, teliti, bekerja keras, disiplin. Sama seperti sebelumnya, penggunaan tanda koma yang benar tidak diikuti spasi. Kesalahan keenam terdapat pada penulisan surat lamaran kerja, fotokopi KK, dan KTP. Seharusnya penulisan yang benar adalah fotokopi, ditulis tanpa spasi. Kesalahan ketujuh terdapat pada penulisan pas foto 4x6 warna 1 lembar, yang seharusnya adalah pas foto. Kesalahannya hanya di foto. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Aini Mardiah dengan NIM 24020111121. Saya ingin menjelaskan tentang kesalahan brosur pada kata jalan. Penggunaan singkatan jalan sebagai singkatan dari jalan dapat digunakan, tetapi lebih baik ditulis jalan secara penuh untuk formalitas yang lebih baik. Penulisan nama jalan umumnya ditulis dengan huruf kapital di awal setiap kata, jadi Ahmad Yani seharusnya ditulis sebagai Ahmad Yani. Penggunaan tanda hubung jika Bambu Runcing adalah nama jalan yang berbeda, sebaiknya dipisahkan dengan koma, bukan tanda hubung. Kesalahan pada kata Bambu Runcing yang benar adalah Bambu Runcing. Jadi penulisan yang tepat menurut KBBI adalah Jalan Ahmad Yani Bambu Runcing. Yang kedua terdapat pada kata brosur yang salah, spesial diskon. Kata spesial, kata yang benar menurut KBBI. Spesial adalah kata khusus, tetapi spesial lebih umum digunakan dalam konteks ini. Kedua ada diskon. Kata ini sebaiknya ditulis dengan bentuk bahasa Indonesia, yaitu diskon. Jadi kata yang benar adalah diskon spesial. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Marsha. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dengan NIM 24020111181. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa pada brosur. Kesalahan berbahasa yang pertama itu ada kesempatan intersip di smartpad. Kata intersip merupakan kesalahan penulisan. Seharusnya yang digunakan adalah kata internship. Dalam konteks bahasa Indonesia, penggunaan kata asing seperti ini masih diperbolehkan jika tidak ada padanan langsung dalam bahasa Indonesia.
Kesalahan berbahasa yang kedua itu ada 6 bulan Career Development Program. Frasa ini juga menggunakan bahasa Inggris. Meskipun penggunaan kata-kata Inggris yang ditemukan dalam konteks profesional dalam penggunaan bahasa Indonesia yang formal sebaiknya digunakan padanan yang sesuai seperti program pengembangan karir selama 6 bulan. Kesalahan berbahasa yang ketiga itu ada kuota pendaftar hanya 800. Kata pendaftar dalam konteks ini sudah benar, namun untuk lebih jelasnya sebaiknya menggunakan kata peserta atau ditambahkan dengan kata orang, sehingga menjadi kuota pendaftar hanya 800 orang agar lebih jelas. Baik, itu dia 3 kesalahan berbahasa pada brosur yang telah saya analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Nabila Putri dengan NIM 240201127. Di sini saya akan menjelaskan analisis kesalahan berbahasa yang terdapat pada brosur berikut. Yang pertama, terdapat kesalahan pada kata member. Dalam KBBI, kata member sebenarnya belum termasuk sebagai kosakata baku. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Inggris. Penggunaan yang lebih baku adalah anggota. Namun, kata member sudah sangat umum digunakan dalam konteks pemasaran di Indonesia, sehingga bisa diterima dalam poster komersial ini. Yang kedua, terdapat pada kata promo. Kata promo juga merupakan serapan dari bahasa Inggris, dan KBBI tidak memasukkannya sebagai kata baku. Kata bakunya adalah promosi. Sama halnya dengan member, promosi sudah sangat umum dalam dunia pemasaran. Yang ketiga, terdapat kesalahan pada kata frasa WhatsApp Blast Promo. Kata frasa ini adalah campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Untuk penggunaan yang lebih sesuai dengan KBBI bisa diubah menjadi promosi masalah WhatsApp atau promosi melalui WhatsApp. Namun karena konteks teknologi frasa ini mungkin tidak dianggap keliru secara umum. Yang keempat, terdapat kesalahan pada kata mid-kiring. Kata mid-kiring tidak ditemukan dalam KBBI. Ini tampaknya adalah nama merek atau aplikasi, jadi tidak dianggap sebagai kesalahan berbahasa. Yang kelima, terdapat kesalahan pada kata voucher. Voucher juga merupakan serapan dari bahasa Inggris yang tidak ada dalam KBBI. Kata yang lebih tepat mungkin adalah kupon, meskipun kata voucher sudah diterima dalam konteks umum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 240201616. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa pada brosur tersebut. Kesalahan yang pertama terdapat pada tulisan total hadiah 36 juta. Dalam brosur tersebut tidak ada tulisan RP, maka tulisan tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan angka dan satuan dalam bahasa Indonesia. Menurut pedoman KBBI, penulisan angka yang diikuti satuan mata uang harus ditulis lengkap dengan simbol mata uang di awal, tanpa spasi antara simbol dengan angka seperti contoh yang benar, total hadiah, RP atau rupiah dengan 36 juta. Dan kesalahan kedua yang terdapat pada brosur tersebut yaitu pada pengguna kata hubung sampai atau tanda miring dengan yang sering digunakan untuk menandakan sampai dengan. Bentuk yang benar sesuai aturan ejaan tersebut adalah sampai titik dengan titik di antara huruf-hurufnya untuk menunjukkan singkatan yang formal. Penggunaan singkatan yang tepat menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dalam bahasa yang berlaku. Oleh karena itu, penulisan yang tepat seharusnya adalah rupiah atau Rp 36 juta dan sampai titik dengan. Itu kata yang harus dipakai dan benar dalam ejaan tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, sebagai penutup, analisis kesalahan berbahasa pada brosur tersebut menunjukkan berapa pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dan konsisten saat berkomunikasi. Kesalahan ejaan, tata bahasa, dan informasi yang kurang jelas dapat mengurangi daya tarik dari brosur tersebut. Oleh karena itu, perlunya revisi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh target audiens.
Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, brosur akan lebih efektif dalam mencapai tujuan komunikasinya dan meninggalkan kesan yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Zahratul Aina selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.